Menimbang bahwa para pemohon mendalilkan frasa wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya dalam pasal 34 ayat 2 Undang-Undang 20 2003 dan seterusnya dianggap diucapkan, bahwa dalam mempertimbangkan dalil para pemohon aku, penting bagi mahkamah untuk menegaskan kembali ihwal hak atas pendidikan sebagai hak konstitusional yang dijamin dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan, hak tersebut dipertegas dalam pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan. Ketentuan konstitusi tersebut mengandung dua aspek, yaitu satu, pendidikan dasar merupakan kewajiban bagi setiap warga negara, dan dua, negara wajib membiayai penyelenggaraannya. Kewajiban negara dalam hal ini tidak hanya sebatas penyelenggaraan pendidikan dasar, tetapi juga menjamin akses yang merata bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Sejalan dengan kewajiban negara tersebut, aspek pendanaan menjadi faktor krusial dalam pemenuhan hak atas pendidikan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi mahkamah untuk mengutip kembali rumusan norma pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan rumusan demikian, konstitusi tidak membuka adanya kemungkinan penafsiran lain selain bahwa satu, negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan dalam APBN serta APBD, dan dua, prioritas dimaksud haruslah sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta APBD. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut adalah diberlakukan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan masa berlaku setiap tahun, sehingga dalam Undang-Undang APBN itulah diatur tentang alokasi anggaran pendidikan yang berupa semua kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang pengelolaan selanjutnya diserahkan kepada kementerian atau lembaga teknis yang mengurusi bidang pendidikan pada umumnya. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah melalui beberapa putusan telah mempertimbangkan mengenai pentingnya keterpenuhan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN serta APBD antara lain dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 2023 menyatakan antara lain dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum putusan mahkamah tersebut, hal yang perlu menjadi perhatian adalah sejauh mana sesungguhnya realisasi alokasi anggaran 20% dimaksud dapat dipenuhi untuk bidang pendidikan yang bersifat pokok dan seberapa besar kebutuhan anggaran pendidikan yang secara realistis diperlukan. Hal demikian tidak dapat dipisahkan dari substansi permohonan para pemohon dalam perkara akuo, terutama terkait dengan amanat pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, bahwa negara mewajibkan bagi setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya sebagaimana ditentukan dalam pasal 31 ayat 4 UUD NRI tahun 1945. Kewajiban berkenaan dengan pendidikan dasar sebagaimana diamanatkan pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 tersebut mengikat setiap warga negara wajib mengikuti jenjang pendidikan dimaksud dan pemerintah wajib membiayainya. Artinya, tanpa ada pemenuhan kewajiban pemerintah dalam membiayai pendidikan dasar, maka berpotensi menghambat upaya warga negara untuk melaksanakan kewajiban konstitusionalnya untuk mengikuti pendidikan dasar tersebut. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh lepas tangan atau mengalihkan tanggung jawab pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dasar, karena hal tersebut telah secara eksplisit dinyatakan oleh konstitusi. Berkenaan dengan hal tersebut, meskipun Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 tidak menguraikan lebih lanjut mengenai definisi dan kriteria pendidikan dasar, pasal 17 UU 20 2003 menyatakan bahwa pengertian pendidikan dasar sebagai jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat, serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama atau SMP dan madrasah sanawiyah atau MTS atau bentuk lain yang sederajat. Undang-Undang 20 2003 juga menegaskan kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar yang diantaranya mengatur bahwa setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, dan orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Dengan demikian, konstitusi telah dengan jelas dan tegas mengamanatkan kewajiban negara dalam penyelenggaraan pendidikan nasional dengan pengutamaan pada tingkat pendidikan dasar
yang kemudian ditegaskan kembali melalui Undang-Undang 20 2003. Dalam kaitan ini, pembiayaan dan penyelenggaraan pendidikan dasar oleh pemerintah merupakan suatu keniscayaan agar warga negara dapat memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk mengikuti pendidikan dasar. Persoalannya adalah pemerintah secara faktual menerapkan norma konstitusi yang dijabarkan dalam pasal 34 ayat 2 Undang-Undang 20 2003 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya dengan membentuk dan menyelenggarakan pendidikan dasar melalui lembaga pendidikan dasar SD atau MI dan SMP atau MTS milik negara, yaitu sekolah dasar negeri atau sekolah menengah pertama negeri atau sekolah yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah. Padahal secara real penyelenggaraan pendidikan dasar selain diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah juga diselenggarakan oleh masyarakat melalui satuan pendidikan yang dikenal dengan sebutan sekolah atau madrasah swasta. Pendirian satuan pendidikan yang tidak dikelola oleh pemerintah didasarkan pada pasal 34 ayat 3 Undang-Undang 20 2003 yang menyatakan bahwa pada pokoknya bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selanjutnya, peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan diatur lebih lengkap pada bab 15 Undang-Undang 20 2003 dan dalam peraturan pelaksanaannya. Dalam kaitan ini, sekalipun pasal 34 ayat 3 Undang-Undang 20 2003 mencantumkan masyarakat sebagai salah satu pihak yang dapat menjadi penyelenggara wajib belajar, namun wajib belajar itu sendiri tetap ditegaskan sebagai tanggung jawab negara. Oleh karena itu, meskipun penyelenggaraan pendidikan dasar dalam rangka melaksanakan wajib belajar dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk sekolah atau madrasah swasta, negara tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya. Hal ini karena dalam memaknai dasar hukum peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan semangat yang termaktub dalam pasal 34 ayat 2 Undang-Undang 20 2003 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggara wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Frasa tanpa memungut biaya pada norma tersebut sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan sebelumnya merupakan konsekuensi yuridis konstitusional dari amanat pasal 31 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 yang di dalamnya terkandung kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.